Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan metode regresi linear sederhana untuk memprediksi penyebaran vaksin COVID-19 di Kabupaten Cilacap. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh corona COVID yang menyebabkan penyakit pernapasan akut. Virus ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan seperti influenza, MERS, dan SARS. COVID-19 sendiri merupakan corona COVID yang ditemukan di Cina pada tahun 2019. Vaksin COVID-19 di Kabupaten Cilacap menghadapi tantangan termasuk penolakan dari masyarakat yang disebabkan oleh ketakutan akan efek samping vaksin. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai informasi yang benar tentang vaksinasi. Terus metode yang digunakan yaitu metode regresi linear. Metode ini adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen Y dan satu atau lebih variabel independen X. Artikel ini bertujuan untuk menerapkan metode regresi linear sederhana dalam memprediksi penyebaran COVID-19 dengan harapan dapat membantu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan program vaksinasi secara lebih efektif. Tujuan dari penelitian ini yaitu menerapkan metode regresi linear sederhana dalam memprediksi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Cilacap dengan menggunakan metode regresi linear. Diharapkan dapat memberikan hasil prediksi yang baik dan efisien serta membantu pemerintah dan masyarakat dalam mempercepat proses vaksinasi di daerah tersebut. Terus manfaat dari penelitian yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman. Meningkatkan pemahaman yaitu memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat tentang vaksinasi sehingga dapat mengurangi penolakan dan meningkatkan partisipasi dalam program vaksinasi. Dan yang kedua adalah perencanaan yang lebih baik. Maksudnya itu bisa membantu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan program vaksinasi dengan lebih efektif berdasarkan prediksi penyebaran vaksin. Dan yang terakhir yaitu akurasi prediksi. Di sini yaitu untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat mengenai penyebaran vaksin yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam kebijakan kesehatan masyarakat. Terus dataset kasus positif COVID-19 di daerah Cilacap yaitu atributnya itu kita menggunakan minggu mulai dari minggu 1 sampai ke 10 dan kasus positif di mana nanti ini kasus positifnya yaitu X dan vaksin dosis 1 itu adalah Y. Terus kita nanti menormalisasi datanya. Terus kita memprediksi dengan menggunakan regresi linear. Terus kita juga menggunakan MEAN dan MAPE. Kita masuk di perhitungan. Datasetnya itu tadi terdiri dari minggu, kasus positif, dan vaksin dosis 1. Mencari X pangkat 2 atau kasus positif pangkat 2 dan Y pangkat 2 dengan ini. Terus selanjutnya kita menormalisasi pada dataset. Caranya yaitu kita menggunakan
kita menormalisasi datanya. Bagaimana cara mencari normalisasi data? Kita mencari yaitu dengan kita menjumlahkan data pertama, misalnya ini data pertama toh, kita kurangi dengan nilai, kita mencari dulu nilai minimum. Kita mencari nilai minimum, misalnya ini datanya 93 kurang 45 dibagi max kurang dengan min. Kita mencari nilai tertinggi, terus kita kurangi dengan nilai terkecil. Kayak misalnya 93 kurang 45, terus maksimalnya itu kita mencari nilai maksimal yaitu 423 kurang 45, terus kita jumlahkan 45 ini bagi ini sama dengan 0,06185567 dan seterusnya begitu. Terus kita menghitung menggunakan regresi linear. Dengan yang tadi tabel normalisasi, kita kayak misalnya kasus positif kita pangkatkan 2 dan kita menjumlahkan X dan Y. Kita menggunakan rumus ini, jumlah Y kali jumlah X pangkat 2 kurang jumlah X dan kali jumlah XY bagi jumlah data. N itu adalah jumlah data, X jumlah atau sigma jumlah X pangkat 2 kurang jumlah X pangkat 2, di mana A adalah konstanta dan B adalah koefisien regresi. Kita kasih masuk ini rumusnya. Kita kayak jumlah Y adalah 4,240 sekian, kita kali dengan 1,36 sekian, terus kita kurangi 2,34 sekian dan kali 1, sekian, terus kita bagi. Ini 10 adalah jumlah dari datanya. Jumlah dari data kan ada 10. Kita masukkan di rumus 10 kali 1,36 sekian ya, terus kurang dengan jumlah X. Jumlah X nya kita pangkat 2 kan. Jumlah X ini di dalam tabel ini kita pangkat 2 kan, nanti hasilnya 5,186 dan ini adalah nilai konstanta dan ini adalah koefisien regresi. Terus kita masuk ke Y A tambah BX. Ini Y adalah respons atau kasih masuk Y sama dengan A tambah B BX. A nya tadi 0,220 sekian kali BX nya yaitu B nya 0,92 sekian. Terus yaitu menguji, selanjutnya kita masuk ke pengujian tingkat keakuratan dan error. Kita menggunakan MAE. Di sini datanya yaitu data aktual dan data prediksi. Terus ini
selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual. Dan nilai prediksi. Data aktual itu adalah vaksin dosis 1 dan nilai prediksi yaitu hasil dari nanti ini A tambah B kali dengan data data aktualnya. Misalnya A-nya tadi setelah kita dapat, yaitu A-nya adalah 0,20 sekian tambah B-nya adalah 0,92 terus dikali dengan 0 dengan hasilnya 0,26 sekian. Terus selanjutnya pun juga begitu, A-nya 0,20 sekian tambah 0,92 sekian kali dengan ini 0,35 sekian dan hasilnya ini. Terus ini adalah selisihnya antara nilai ini dengan ini, sehingga yang dihasilkan yaitu mainnya atau pengujian tingkat keakuratan dan error yaitu 1754. Terus selanjutnya yaitu menampilkan presentasi perbedaan data akurat dengan data prediksi. MAPE, kita mencari MAPE-nya. Cara mencari MAPE-nya yaitu dengan jumlah data dan data aktual, data prediksi dikali 100%. Dan hasilnya setelah kita mencari hasilnya yaitu data presentasenya yaitu 11,0489, di mana 11 ini termasuk di kategori baik. Jadi kesimpulannya yaitu dari hasil penelitian yang telah dilakukan, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear berdasarkan berhasil memprediksi penyebaran vaksin di Kabupaten Cilacap. Metode prediksi regresi linear dapat menghasilkan prediksi dengan beberapa kriteria, di mana terdapat model prediksi regresi linear yang memiliki nilai error kurang dari 18%, artinya mempunyai akurasi sebesar 82% atau termasuk dalam kategori baik. Dan terdapat satu model prediksi regresi linear yang termasuk dalam kategori baik yang mempunyai error sebanyak 11%. Pada penelitian selanjutnya diterapkan dapat menghasilkan MAPE lebih baik dan tidak ada hasil prediksi dengan MAPE dengan hasil kategori kurang. Terus sarannya yaitu mengembangkan model, bisa menggunakan algoritma machine learning untuk meningkatkan akurasi prediksi. Terus mengumpulkan data luas, maksudnya itu dapat mengambil data dari lebih banyak sumber dan periode waktu yang lebih panjang. Terus ketiga itu analisis faktor lain, yaitu mempertimbangkan faktor tambahan seperti kepatuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Terus ada uji validasi model, yaitu untuk validasi model dengan data yang tidak digunakan dalam pelatihan. Terus penerapan di lapangan, yaitu menerapkan hasil penelitian untuk membantu perencanaan vaksinasi. Selanjutnya itu mengedukasi masyarakat. Di sini tuh kita meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksinasi. Terus kolaborasi penelitian, yaitu ajak penelitian dari berbagai disiplin untuk memperkaya penelitian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.